warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Rahmawati dengan NIM 2314040070. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah kalender akademik. Pengertian dari kalender akademik adalah kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran beserta didik selama 1 tahun ajar yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan tahun ajaran adalah bulan Juli setiap pada tahun dan berakhir pada bulan Juni. Pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Karakteristik dengan memperhatikan kalender pendidikan yang tertuang dalam standar isi. Yang kedua ada komponen kalender akademik, yaitu yang pertama adalah periode tahun ajar. Bagian pertama dari kalender pendidikan adalah awal tahun ajar. Awal tahun ajaran ini menjadi dasar dimulainya proses belajar mengajar pada awal tahun. Setiap satuan pendidikan memulai periode ini pada waktu yang bersamaan. Yang B adalah pembagian semester tahun ajaran. Biasanya dibagi menjadi 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Yang C adalah jadwal kegiatan belajar mengajar, tanggal-tanggal di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung, termasuk kapan materi dimulai dan berakhir setiap semesternya. Yang D, jadwal ujian, tanggal pelaksanaan ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktik, ujian sekolah, atau ujian nasional. Masih komponen yang E adalah hari libur dan cuti bersama. Hari-hari di mana tidak ada kegiatan belajar mengajar karena perayaan hari libur, libur nasional atau cuti bersama. F. Kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan khusus, jadwal untuk kegiatan non-akademik seperti lomba, pentas seni, olahraga, pramuka, atau kegiatan lain yang mendukung pembagian dari siswa. Yang G, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS atau orientasi mahasiswa waktu khusus di awal tahun ajaran yang diperuntukkan bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan pendidikan baru, termasuk mengenal sistem pembelajaran, fasilitas, dan budaya di sekolah atau kampus. Yang H, kegiatan pengembangan guru, yaitu tanggal pelatihan workshop, seminar, atau kegiatan pengembangan profesi untuk guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang I, akhir tahun ajaran dan pembagian rapor, waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran dan evaluasi, serta membagikan raport kepada siswa, menandai berakhirnya tahun ajaran dan memberikan laporan hasil belajar siswa kepada mereka dan orang tua. Yang J, hari pertemuan orang tua dan guru, waktu yang dialokasikan untuk pertemuan antara orang tua siswa dan guru, biasanya setelah pembagian rapor. Ya, selanjutnya adalah faktor kalender akademik. Yang pertama adalah peraturan pemerintahan dan kebijakan pendidikan. Beberapa aturan utama yang menjadi dasar penyusunan kalender akademik antara lainnya, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa penyelenggara pendidikan harus berlangsung secara terencana, terstruktur, dan kesinambungan. Yang kedua adalah Permendikbud Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang menegaskan pentingnya perencanaan penilaian dalam satuan pendidikan, termasuk penjadwalan ujian dan evaluasi. Yang ketiga, Surat Edaran atau Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota tentang kalender pendidikan, yang biasanya terbit setiap tahun dengan menyelesaikan konteks daerah masing-masing.
Yang B adalah hari efektif belajar. Penetapan hari efektif ini penting karena satu adalah menjamin seluruh materi dalam kurikulum dapat tersampaikan kepada siswa sesuai capaian pembelajaran. Yang kedua, membantu guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar agar sesuai dengan alokasi waktu. Yang ketiga, memberikan kepastian bahwa kegiatan belajar berlangsung secara proporsional, tidak terlalu padat dan tidak terlalu longgar. Yang C adalah hari libur nasional dan cuti bersama. Kalender akademik juga harus menyesuaikan dengan jadwal libur nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui keputusan bersama atau SKB. 3 materi antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB. Yang D adalah kegiatan evaluasi dan penilaian. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun jadwal evaluasi belajar yang meliputi yang pertama penilaian harian atau PH untuk mengevaluasi pemahaman siswa pada materi tertentu. Yang kedua, penilaian tengah semester atau PTS atau UTS sebagai evaluasi pembelajaran di pertengahan semester. Yang ketiga, penilaian akhir semester PAS atau UAS untuk penilaian pencapaian kompetensi dalam satuan semester. Yang keempat, ujian sekolah untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. Yang kelima, asesmen nasional atau AN untuk evaluasi yang ditetapkan pemerintahan pusat. Yang E adalah kegiatan awal dan akhir tahun pelajaran. Yang pertama adalah pada awal tahun ajaran terdapat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru atau orientasi mahasiswa baru bagi perguruan tinggi. Yang kedua, pada akhir tahun ajaran dilaksanakan pembagian raport, penentuan kenaikan kelas, kelulusan, wisuda, dan pelepasan siswa. Yang F adalah kegiatan non-akademik dan perayaan khusus. Selain kegiatan belajar mengajar, sekolah juga harus memperhatikan kegiatan non-akademik yang tercantum dalam kalender akademik seperti yang pertama, lomba akademik dan non-akademik. Yang kedua, kegiatan OSIS, pramuka, pentas seni, dan olahraga. Yang ketiga, peringatan Hari Besar Nasional seperti 17 Agustus, Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru, dan lain-lain. Yang G adalah kondisi daerah dan kebutuhan satuan pendidikan. Kalender akademik juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya tergantung pada kondisi lokal. Contohnya, yang pertama daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, terluar. Mungkin memiliki penyesuaian waktu belajar karena keterbatasan sarana dan prasarana. Yang kedua adalah daerah rawan bencana seperti banjir, gempa, gunung meletus, biasanya melakukan revisi kalender akademik jika terjadi keadaan darurat. Yang ketiga, daerah dengan tradisi dan budaya lokal tertentu juga bisa menyesuaikan, misalnya libur adat di Bali atau Sumatera Barat. Cara membaca kalender akademik. Yang pertama, cari kalender akademik. Dapatkan kalender akademik yang berlaku untuk institusi atau program studi Anda, biasanya di situs web resmi perguruan tinggi atau melalui informasi yang dibagikan oleh fakultas atau program studi. Yang kedua, pahami simbol dan penandaan. Yang pertama itu awal dan akhir semester menunjukkan permulaan atau pengakhiran periode pembelajaran. Yang kedua, libur akademik, tanggal yang ditetapkan untuk libur kegiatan pembelajaran seperti libur semester atau libur nasional. Ujian UTS atau UAS, tanggal pelaksana ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Yang keempat, pendaftaran atau registrasi, jadwal penting untuk pendaftaran mata kuliah, registrasi ulang, atau kegiatan administrasi lainnya. Yang kelima, kegiatan penting. Tanggal penting lainnya seperti wisuda, seminar, atau batas waktu pengumpulan tugas.
Fokus pada tujuan kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan studi. Membantu Anda menentukan jadwal kegiatan dan memastikan tidak ada keterlambatan dan kegiatan di semester tersebut. Yang kedua, persiapan ujian. Mempersiapkan diri untuk mengetahui tanggal pelaksanaan waktu yang tersedia. Yang D adalah perhatikan periode waktu. Kalender akademik biasanya mencakup seluruh 1 tahun akademik yang terbagi menjadi beberapa semester. Pastikan Anda membaca kalender untuk periode waktu yang spesifik yang ingin Anda ketahui. Di sini ada contoh kalender akademik. Di sini itu seperti Juli, kan di situ ada ditandai dengan 14, 15, 16. Di sini ada keterangannya seperti itu, yang garis-garis biru itu MPLS. Di sini tertulis juga ada hari efektif belajarnya. Ada semester ganjil dan semester genap berapa hari. Jadi jumlah keseluruhannya itu 257. Di sini ada yang warna merah, ada warna hijau. Di sini sudah ada keterangannya. Tinggal menyesuaikan warna tersebut dengan keterangan. Seperti warna biru itu adalah MPLS. Yang selanjutnya adalah rancangan minggu efektif. Pengertiannya adalah rancangan pekan efektif atau RPE adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Untuk menyusun RPE yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung serta menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif. Secara keseluruhan, RPE tidak hanya sekedar menghitung hari atau minggu efektif, tetapi juga menjadi pedoman dalam merancang manajemen waktu pembelajaran. Dengan RPE, sekolah memiliki panduan yang jelas dalam mengukur jalannya kegiatan belajar mengajar sepanjang tahun. Yang kedua ada komponennya. Komponennya itu adalah yang pertama adalah jumlah minggu dalam 1 tahun ajar. Jumlah minggu dalam 1 tahun ajar adalah jumlah total minggu dalam periode tersebut, termasuk minggu efektif dan tidak efektif. Yang kedua adalah jumlah minggu yang tidak efektif. Jumlah minggu yang tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran, misalnya hari libur nasional, hari libur keagamaan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah jumlah minggu yang efektif, menunjukkan bahwa minggu tersebut adalah minggu yang valid atau kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah jumlah jam KBM yang efektif, jumlah total jam yang berlaku selama 1 semester. Di sini ada faktor-faktor minggu efektif. Yang pertama itu adalah kalender akademik. Kalender akademik yang ditetapkan oleh pemerintah atau dinas pendidikan menjadi acuan utama dalam menghitung minggu efektif. Di dalamnya sudah tercantum awal dan akhir tahun pelajaran, pembagian semester, jadwal ujian, hingga libur nasional. Yang B adalah hari libur nasional dan keagamaan. Hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, Hari Kemerdekaan, dan lain-lain. Mengurangi jumlah hari belajar, karena libur ini berlaku nasional, otomatis minggu tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk pembelajaran. Yang C adalah kegiatan sekolah. Selain kegiatan belajar mengajar di kelas, sekolah juga memiliki program lain seperti peringatan Hari Besar Nasional, lomba, kegiatan ekstrakurikuler, pentas seni, kelas meeting, hingga study tour. Yang D adalah ujian dan penilaian, pelaksanaan ulangan harian, penilaian tengah semester atau PTAS, penilaian akhir semester atau PAS, hingga ujian sekolah atau ujian nasional juga mempengaruhi minggu efektif. Yang E adalah keadaan khusus atau darurat. Kadang ada faktor tidak terduga seperti bencana alam, pandemi, atau keadaan darurat lainnya yang bisa memengaruhi minggu efektif. Di sini adalah rancangan minggu efektif. Yang pertama itu ada identitasnya. Terus perhitungan alokasi waktunya. Yang pertama itu jumlah minggu dalam 1 semesternya. Di sini ada bulannya, jumlah minggu, minggu yang tidak efektif dan efektif. Setelah itu, minggu tidak efektifnya itu diuraikan. Yang pertama itu mungkin minggu pertama Juli itu libur akhir semester.
Terus setelah itu jumlah minggu efektif itu sama dengan jumlah minggu dalam semester dikurang jumlah minggu tidak efektif. Jadi jumlah minggu efektifnya kan di sana ada 26 minggu dikurang 8 minggu jumlah minggu tidak efektifnya. Jadi 18 minggu minggu efektif. Yang keempat adalah jumlah jam efektif. Jumlah jam efektif itu adalah jumlah minggu efektif dikali JP per minggu. Jumlah jam efektifnya adalah 18 minggu. Jadi dia dalam satu minggu itu ada 4 JP. Disesuaikan dengan sekolahnya berapa JP dia dalam satu minggu. Maka dapat hasilnya 72 JP. Terus program tahunan. Pengertian program tahunan adalah rencana umum pembelajaran mata pelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam satu tahun. Program tahunan merupakan administrasi pembelajaran yang menjadi dasar bagian susunan administrasi pembelajaran lainnya. Program ini perlu dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran dimulai karena merupakan pengembangan bagi program-program berikutnya. Jadi, program tahunan merupakan gambaran umum yang akan guru lakukan selama satu tahun atau satu semester tersebut. Selanjutnya adalah komponen. Komponennya itu adalah yang pertama adalah identitas program yang harus ada di dalam prota adalah identitas program yang mencantumkan informasi dasar sebagai penanda resmi dokumen. Biasanya meliputi yang pertama itu nama sekolah, yang kedua mata pelajaran, yang ketiga kelas atau tingkat, yang keempat semester atau tahun pelajaran, yang kelima nama guru pengampu, yang keenam adalah fungsi. Yang B adalah kompetensi inti KI atau capaian pembelajaran. CP komponen ini membuat kompetensi umum yang menjadi arah pembelajaran selama satu tahun. Kompetensi inti atau KI digunakan di kurikulum 2013 meliputi KI pertama adalah sikap spiritual, KI kedua adalah sikap sosial, KI ketiga adalah pengetahuan, KI 4 adalah keterampilan. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar atau KD atau tujuan pembelajaran. Yang pertama itu KD menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia. Yang kedua tujuan pembelajaran siswa mendeskripsikan fungsi organ pencernaan manusia dengan benar. Ini sebagai contoh KD-nya. Yang selanjutnya adalah materi pokok. Merupakan daftar pokok bahasan yang akan diajarkan sepanjang tahun, disusun urut dan sistematis dimulai dari materi yang mudah menuju materi yang lebih sulit atau kompleks. Selanjutnya adalah alokasi waktu, menentukan jumlah jam pelajaran atau JP untuk setiap materi atau KD, mengacu pada struktur kurikulum pada jumlah minggu efektif. Selanjutnya adalah penentuan minggu efektif. Guru harus menghitung minggu efektif berdasarkan kalender akademik yang mencakup. Yang pertama adalah libur nasional, yang kedua libur sekolah, yang ketiga adalah kegiatan sekolah seperti kelas meeting, peringatan hari besar, dan lain-lain. Yang keempat adalah ujian tengah semester dan akhir semester. Yang selanjutnya adalah strategi atau metode pembelajaran. Komponen ini menjelaskan pendekatan yang akan digunakan agar materi tersampaikan dengan efektif. Contohnya itu, yang pertama itu adalah pembelajaran berbasis proyek, yang kedua discovery learning, yang ketiga problem based learning atau PBL, yang keempat diskusi kelompok atau simulasi, yang kelima adalah pembelajaran berbasis teknologi menggunakan platform digital. Selanjutnya adalah penilaian menjelaskan teknik, bentuk, dan instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa. Jenis penilaiannya adalah yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Faktor-faktor dari program tahunan yang pertama itu ada faktor internal, yaitu bersumber dari dalam sekolah atau gurunya. Yang pertama itu adalah kompetensi dasar. KD atau capaian pembelajaran atau CP menjadi acuan utama dalam menentukan materi dan capaian harus diselesaikan. Yang kedua adalah karakteristik peserta didik. Kemampuan awal yang harus dimiliki ialah menentukan titik awal pembelajaran. Yang kedua, jumlah jam pelajaran dan alokasi waktu. Mengacu pada struktur kurikulum resmi, jika jam pelajaran terbatas,
Guru harus mengatur prioritas materi agar semua kompetensi tercapai. Yang keempat adalah kompetensi dan kreativitas guru. Guru dengan pengalaman lebih mampu menyusun prota yang relatif, efektif, dan inovatif. Yang kelima adalah ketersediaan sumber dan sarana belajar buku, teks, modul, media, digital, laboratorium, dan perangkat pendukung lainnya. Di sini adalah rancangannya. Yang pertama itu kan ada identitasnya. Setelah itu ada format tabel frotanya itu. Semesternya ada materi pokok, alokasi waktu, dan keterangannya. Di situ materi pokoknya dijelaskan. Yang pertama itu apa gitu. Alokasinya berapa JP. Seperti ini. Setelah itu adalah KI atau kompetensi inti. Pengertiannya adalah kompetensi inti adalah kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang diperoleh melalui pembelajaran yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran aktif. Kompetensi inti merupakan istilah yang dipakai dalam kurikulum 2013 yang kedudukannya sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum tersebut, yakni KTSP. Yang kedua ada komponen-komponennya. Komponen inti KI satu adalah sikap spiritual berkaitan dengan penerimaan, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama yang dianut peserta didik. Yang kedua adalah KI sikap sosial berkaitan dengan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial maupun alam. Yang ketiga adalah KI ketiga adalah pengetahuan berkaitan dengan pemahaman, penguasaan, dan pengetahuan faktual, konseptual, serta prosedural. Yang keempat adalah KI 4, yaitu keterampilan berkaitan dengan kemampuan menyajikan pengetahuan dalam ranah konkret, menggunakan pengolahan penyajian maupun abstrak, yaitu menulis, menggambar, menganalisis, dan menciptakan. Adapun faktor-faktor dari KI itu, yang pertama adalah analisis harus memperhatikan keterkaitan antara KI. Yang kedua adalah karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian utama. Yang ketiga, faktor keterpaduan antara mata pelajaran juga penting. Yang keempat, relevansi dengan standar kompetensi lulusan atau SKL harus dipastikan. Yang kelima, keseimbangan ranah kompetensi juga harus menjadi perhatian. Yang keenam, konteks kehidupan nyata harus menjadi acuan dalam menganalisis KI. Yang kedua ada KD. KD itu adalah kompetensi dasar. Pengertiannya adalah acuan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan standar kompetensi lulusan untuk penilaian. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Komponen-komponennya adalah yang pertama adalah kode atau klasifikasi KD. Yang kedua rumusan KD atau pertanyaan kemampuan. Yang ketiga substansi atau materi. Yang kelima, ranah kompetensi, yaitu efektif, kognitif, psikomotor. Yang kelima adalah tingkat kompetensi atau level capaian. Keenam adalah indikator capaian. Selanjutnya ada faktor-faktor dari KD. Yang pertama adalah perlu diperhatikan keterkaitan KD dengan kompetensi inti. Yang kedua, tingkat perkembangan peserta didik harus menjadi pertimbangan utama. Yang ketiga adalah faktor kata kerja operasional atau KKO sangat penting dalam menganalisis KD. Yang keempat, perlu diperhatikan kelayakan materi yang terkandung dalam KD. Yang kelima, analisis KD harus mempertimbangkan hierarki kompetensi dan kesinambungan antara KD. Yang keenam, faktor relevansi dengan standar kompetensi lulusan SKL dan profil pelajar juga sangat penting. Yang ketujuh adalah aspek keterukunan KD menjadi faktor kunci. Yang ke-8 adalah konteks kehidupan nyata juga harus diperhatikan. Selanjutnya adalah analisis indikator.
Pengertiannya adalah indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI 1 dan KI 2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD pada KI ketiga dan KI keempat. Adapun komponen-komponen dari indikator tersebut adalah yang pertama adalah tujuan. Tujuannya yaitu kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua perilaku, kata kerja operasional atau KKO. Yang ketiga adalah kondisi atau situasi. Yang keempat adalah tingkat pencapaian atau kriteria. Adapun faktor-faktor dari indikator tersebut, yang pertama adalah kesesuaian dengan kompetensi dasar atau KD atau tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah kejelasan rumusan indikator. Yang ketiga, kondisi atau situasi, menjelaskan dalam kondisi seperti apa indikator itu diukur. Yang keempat adalah tingkat pencapaian kriteria, menunjukkan seberapa jauh atau seberapa baik ketercapaian indikator. Yang selanjutnya adalah analisis CP. Pengertian dari CP adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Adapun komponen-komponen analisis capaian pembelajaran, yang pertama adalah identitas capaian pembelajaran, berisi tentang informasi dasar. Yang kedua adalah rasional mata pelajaran. Yang ketiga tujuan mata pelajaran. Keempat karakteristik mata pelajaran. Yang kelima capaian pembelajaran per fase. Yang keenam adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah faktor-faktor dari analisis capaian pembelajaran. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan pendidikan dan profil pelajaran Pancasila. Capaian pembelajaran harus selaras dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, termasuk nilai-nilai yang ingin dibentuk pada diri peserta didik. Yang kedua adalah kejelasan rumusan capaian pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran harus jelas, operasional, dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah keterukunan dan ketetapan instrumen penilaian. Capaian pembelajaran harus dapat diukur dengan instrumen yang tepat. Yang keempat adalah relevansi dengan tahap perkembangan peserta didik, yaitu aktor penting lain adalah kesesuaian capaian pembelajaran dengan tahap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Yang kelima adalah kelanjutan dan keterpaduan antar fase. Capaian pembelajaran disusun dalam beberapa fase. Yang keenam adalah ketercapaian dalam konteks nyata, yaitu capaian pembelajaran yang baik harus realistis untuk dicapai sesuai dengan alokasi waktu, kondisi sekolah, dan fasilitas yang tersedia. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran atau TP. Pengertian dari tujuan pembelajaran atau TP adalah deskripsi kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Kemendikbud mendefinisikan tujuan pembelajaran atau TP sebagai deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah komponen-komponen dari TP. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang perlu dibuktikan oleh siswa bahwa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah lingkup materi. Lingkup materi adalah isi konsep dan konten dan konsep utama yang harus dipahami oleh siswa pada akhir suatu unit pembelajaran. Di sini selanjutnya adalah faktor-faktor dari tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kesesuaian dengan capaian pembelajaran CP. Tujuan pembelajaran harus selaras dengan capaian pembelajaran pada fase dan mata pelajaran yang relevan. Hal ini penting agar tujuan tidak menyimpang dari arah besar kurikulum.
Yang kedua adalah kejelasan rumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan dengan kata kerja operasional yang jelas, spesifik, dan dapat diamati. Yang ketiga adalah keterukunan tujuan harus dapat diukur melalui instrumen asesmen. Dengan demikian, guru dapat mengetahui sejauh mana siswa berhasil mencapai tujuan tersebut. Ketercapaian tujuan yang ditetapkan harus realistis dengan mempertimbangkan alokasi waktu, tingkat kemampuan siswa, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Yang kelima adalah relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan pembelajaran hendaknya relevan dengan perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotor siswa, serta kontekstual dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang keenam adalah keseimbangan ranah belajar. Tujuan tidak boleh hanya menekankan pada ranah kognitif. Selanjutnya adalah alur tujuan pembelajaran atau ATP. Pengertian dari ATP merupakan salah satu perangkat penting dalam implementasi kurikulum Merdeka. ATP berfungsi sebagai turunan dari capaian pembelajaran CP yang disusun secara sistematis untuk memadu guru dalam merancang tujuan pembelajaran. Menurut Kemendikbud, ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara logis dan sistematis, menggambarkan urutan pembelajaran dari awal hingga akhir suatu fase. Komponen-komponennya adalah yang pertama adalah identitas, yang kedua alur tujuan pembelajaran atau ATP, yang ketiga adalah kompetensi dan lingkup materi, yang keempat adalah berkaitan dengan capaian pembelajaran atau CP. Adapun faktor-faktor dari ATP. Yang pertama itu adalah kesesuaian dengan CP. ATP harus diturunkan dari CP sehingga arah pembelajaran tetap selaras dengan standar nasional. Yang B adalah keterurutan dan koherensi. Urutan TP harus logis dan mengikuti perkembangan belajar siswa. Yang C adalah kejelasan rumusan tujuan. Tujuan dalam ATP harus dirumuskan dengan kata kerja operasional. Yang D adalah kontekstualitas. ATP harus relevan dengan kehidupan nyata siswa. Yang kelima adalah keterukunan dan ketercapaian. Tujuan dalam ATP harus bisa diukur dengan asesmen formatif maupun sumatif. Yang keenam adalah keseimbangan ranah. ATP sebaiknya mencakup ranah kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotor keterampilan. Menurut Bloom, keseimbangan ketiga ranah ini akan menghasilkan pembelajaran yang menyeluruh. Di sini ada contoh rancangan CP, TP, dan ATP. Yang pertama itu ada identitas, yang selanjutnya itu ada capaian pembelajaran fase E-nya itu. Kalau dia di SMA kelas 10 itu fase E. Di sana dituliskan pada akhir fase E, peserta didik dapat menggunakan bilangan eksponen baik pangkat bulat maupun rasional. Nah, di sana ditulis capaian pembelajarannya di akhir pembelajaran tersebut. Yang kedua itu adalah analisis CP, TP, dan ATP-nya. Di sana ada jam pelajarannya, berapa dia satu minggu itu jam pelajarannya. Di sini sekolahnya itu 4 JP. Di sini ada bilangan, elemennya tuh ada bilangan. Terus ada capaian pembelajarannya, terus tujuan pembelajarannya, dan CP pembelajarannya. Nanti kan ada bilangan, terus ada peluang, di situ elemennya. Ini sebagai contoh saya ambil dari bilangan. Di sini ada tujuannya. Jadi per satu TP itu berapa JP dia. Lalu selanjutnya adalah program semester. Pengertian dari program semester adalah semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu ialah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberi penilaian keberhasilan. Dalam program pendidikan, semester dipakai satuan waktu terkecil, yaitu satuan semester, untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan. Masing-masing program semester sifatnya lengkap dan merupakan suatu kebetulan dan berdiri sendiri. Pada setiap akhir semester,
Segenap bahan kegiatan program semester yang disajikan harus sudah selesai dilaksanakan, dan mahasiswa yang mengambil program tersebut sudah dapat ditentukan lulus atau tidak. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Adapun komponen-komponen dari program semester. Pada umumnya, komponen-komponen program semester yaitu yang pertama adalah identitas. Identitasnya itu mencakup yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, bulan. Yang ketiga, standar kompetensi. Yang keempat, materi pokok yang hendak disampaikan. Yang kelima, waktu yang direncanakan. Yang keenam, keterangan-keterangannya. Adapun faktor-faktor dari program semester. Yang pertama itu adalah analisis kalender pendidikan dan hari efektif. Penting untuk mengetahui jumlah hari efektif dalam satu semester, termasuk hari libur dan jeda antara semester agar alokasi waktu pembelajaran bisa direncanakan dengan tepat. Yang kedua adalah capaian pembelajaran atau CP. Kompetensi dasar KD identifikasi dalam pemahaman mendalam mengenai CP atau KD yang menjadi target pembelajaran, serta kedalaman dan keluasaan materi untuk setiap KD sangatlah krusial. Yang ketiga ada program tahunan atau prota. Alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam prota menjadi dasar penyusunan program semester, sehingga jadwal dan jadwal pelaksanaan kegiatan pelajaran dapat dilaksanakan. Yang keempat adalah integrasi kegiatan pembelajaran dan P5. Program semester harus mencakup alokasi waktu untuk kegiatan pembelajaran, serta integrasi kegiatan proyek penguatan profil Pancasila atau P5 dalam kurikulum Merdeka. Yang kelima adalah penentuan alokasi waktu mingguan. Tentukan dan alokasikan jam pelajaran per minggu secara realistis untuk setiap KD sesuai dengan kedalaman dan keluasaan materi. Yang keenam adalah penjadwalan kegiatan. Jadwal setiap KD dan subtopik materi ke dalam format matriks program semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu per minggu dan per bulan. Yang ketujuh adalah penyusunan indikator dan materi pokok. Kembangkan KD menjadi indikator atau sub-subtopik yang akan disampaikan dan tentukan materi pokok yang sesuai. Yang kedelapan adalah penjadwalan libur dan penilaian. Tandai waktu libur, keagamaan dan umum dalam kalender akademik serta alokasi waktu untuk kegiatan penilaian harian dan mingguan. Kesembilan adalah pengembangan catatan atau keterangan. Sertakan catatan atau keterangan pada bagian-bagian tertentu yang harus memperlakukan penjelasan tambahan. Misalnya kegiatan yang membantu persiapan khusus atau pengayaan. Yang 10 adalah review atau revisi program. Lakukan peninjauan dan revisi terhadap program semester yang telah disusun untuk memastikan semua aspek terakomodasi dan program bisa berjalan secara otomatis. Di sini adalah contoh dari rancangan program semester. Yang pertama itu ada identitasnya. Yang kedua, di sini ada capaian pembelajaran fase. Jadi di sini ada capaian berdasarkan domainnya, ada bilangan, ada aljabar, di sini ada CP pembelajarannya. Nah, di sini lanjutan yang tadi adalah elemen sama CP pembelajaran CP. Di sini adalah contoh dari program semester. Di sini ada elemen, ada alur tujuan pembelajaran, ada lokasinya, ada bulan-bulannya, dan ada minggu-minggunya. Di sini bab satunya tentang eksponen dan logaritma. Nah, di sini elemennya itu tentang bilangan. Di sini dia alokasinya 4 waktu. Jadi dia mulai belajar itu pada minggu keempat pada bulan Juli. Di sini dia berwarna agak kecoklatan. Di sini kan ada warna kuning, ada warna coklat, ada merah, ada hijau, dan lain-lainnya. Nah, di sini ditentukan keterangannya. Ada keterangan kalau kuning itu adalah pengenalan lingkungan, yang merah itu proyek P5, yang coklat itu adalah
class meeting. Yang hijau itu adalah sumatif akhir. Selanjutnya adalah kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Pengertian dari KKM adalah suatu cara menentukan penilaian pada kurikulum untuk menentukan lulusan tidaknya seseorang peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik dan mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai pengertian dari KKM. Berikut ini pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Sudrajat. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan acuan untuk menetapkan seseorang peserta didik secara minimal memenuhi persyaratan atau materi pelajaran tertentu. Yang kedua adalah menurut Abdul Majid, mengartikan bahwa KKM adalah kriteria ketuntasan belajar atau KKB dengan pencapaian nilai minimal tertentu yang ditentukan oleh satuan pendidikan melalui guru mata pelajaran. Tuntas tidak tuntasnya suatu penilaian hasil belajar ditentukan oleh standar ukuran pencapaian nilai minimal yang harus dicapai oleh seorang siswa. Selanjutnya adalah komponen-komponen dari KKM. Yang pertama adalah karakteristik peserta didik, yaitu komponen pertama yang perlu diperhatikan adalah karakteristik peserta didik. Hal ini mencakup kemampuan awal, potensi, serta latar belakang akademik siswa. Karakteristik ini biasanya diidentifikasi melalui tes diagnostik awal, nilai ujian sebelumnya, dan nilai lapor pada jenjang sebelumnya. Yang kedua adalah karakteristik mata pelajaran. Komponen kedua adalah karakteristik mata pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Menetapkan KKM pada aspek ini biasanya dilakukan melalui Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP dengan menggunakan expert judgment. Yang ketiga adalah kondisi satuan pendidikan. Aspek ketiga adalah kondisi satuan pendidikan. Kualitas sekolah sebagai penyelenggara pembelajaran sebagai mempengaruhi pencapaian siswa. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam aspek ini antara lain adalah kompetensi pendidikan, jumlah siswa dalam satu kelas, predikat, akreditasi sekolah, serta kelayakan sarana dan prasarana yang tersedia. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan KKM. Yang pertama itu adalah kompleksitas kompetensi. Kompleksitas berarti tingkat kesulitan suatu kompetensi dasar atau KD atau capaian pembelajaran. Misalnya materi yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat HOTS tentu lebih sulit dibandingkan materi faktual yang hanya mengandalkan hafalan. Yang kedua adalah daya dukung. Daya dukung adalah segala fasilitas yang dimiliki sekolah untuk membantu siswa belajar. Ini mencakup ketersediaan guru yang kompeten, sarana prasarana, seperti perpustakaan, laboratorium, dan internet secara media pembelajaran. Yang ketiga adalah intake siswa, yaitu kemampuan awal peserta didik. Intake siswa menunjukkan kemampuan rata-rata yang dimiliki siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Sekolah yang menerima siswa dengan prestasi akademik tinggi yang menetapkan KKM yang lebih tinggi karena kemampuan dasarnya sudah kuat. Yang keempat adalah kondisi sekolah dan lingkungan. Selain faktor di atas, kondisi sekolah secara umum juga berpengaruh. Misalnya, sekolah di perkotaan biasanya punya akses lebih luas terhadap sumber belajar, sehingga bisa menetapkan KKM tinggi. Sementara sekolah pedesaan dengan keterbatasan akses mungkin perlu menyesuaikan KKM agar tetap realistis. Di sini adalah contoh dari rancangan KKM. Ada identitasnya, ada capaian pembelajaran fase E-nya, ada capaian berdasarkan domainnya. Di sini ada elemen dan capaian pembelajarannya. Di sini bilangan adalah elemennya, capaian pembelajarannya adalah di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Di sini adalah contoh dari kriteria ketuntasan. Di sini ada materi, terus tujuan pembelajarannya,
Misalnya tujuan pembelajarannya adalah menganalisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Jadi penetapan KKM kompleksnya 72, daya dukungnya 75, dan indeks siswanya 78. Berarti KKM-nya itu dijumlahkan, penetap KKM-nya itu jumlah semuanya ini, jumlah dari kompleks, daya dukung, dan indeks siswa itu dibagi 3. Maka dapat hasilnya 75. Semakin rendah kompleksitasnya itu berarti semakin tinggi. Kalau indeks siswanya itu semakin tinggi berarti selanjutnya adalah kriteria ketuntasan tingkat pencapaian atau KKTP. Pengertian dari KKTP adalah merupakan suatu ukuran atau batas minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk menilai sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi yang diajarkan dalam proses pembelajaran. KKTP digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah seorang siswa dianggap tuntas atau belum tuntas dalam pencapaian pembelajaran tertentu. Di sini ada KKTP menurut beberapa ahli. Yang pertama itu adalah Mulyasa, mengemukakan bahwa KKTP adalah batasan nilai minimal yang menunjukkan ketuntasan belajar peserta didik. Penentuan nilai ini disesuaikan dengan kompleksitas materi, daya dukung, dan kemampuan awal siswa. Dengan kata lain, KKTP berfungsi sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Yang kedua adalah menurut Sujana. Menurutnya, KKTP merupakan standar nilai minimal yang harus dicapai peserta didik agar dapat dikatakan berhasil dalam pembelajaran. Jika siswa belum mencapai KKTP, maka ia memperlakukan tindakan lanjut berupa remedial. Komponen-komponen dari KKTP. Yang pertama adalah kompleksitas materi. Kompleksitas materi adalah tingkat kesulitan materi pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Materi yang mudah seperti fakta atau hafalan relatif cepat dipahami siswa sehingga KKTP dapat ditetapkan lebih tinggi. Yang kedua adalah daya dukung. Sarana dan prasarana daya dukung mencakup segala fasilitas yang tersedia untuk menunjukkan proses pembelajaran, seperti ketersediaan buku, media, laboratorium, teknologi, dan lingkungan belajar. Yang ketiga adalah indeks peserta didik atau kemampuan awal siswa. Indeks peserta didik dalam kemampuan rata-rata siswa ketika mulai mempelajari suatu kompetensi. Siswa dengan latar belakang akademik yang baik biasanya memiliki kemampuan memahami materi lebih cepat, sehingga standar KKTP biasanya lebih tinggi. Yang keempat adalah kondisi satuan pendidikan. Kondisi setiap sekolah berbeda-beda, baik dari segi letak geografis, sosial ekonomi peserta didik, budaya belajar, maupun lingkungan sekolah. Yang kelima adalah kebijakan kurikulum dan regulasi. KKTP tidak hanya ditentukan oleh sekolah, tetapi juga harus mengacu pada kebijakan kurikulum nasional dan regulasi resmi dari pemerintah, seperti Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan serta panduan penilaian terbaru dari Kemendikbud Ristek. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan KKTP. Yang pertama adalah karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kemampuan awal yang berbeda-beda, yang biasanya dapat dilihat dari nilai rapor sebelumnya, hasil asesmen diagnostik, maupun pengalaman belajar yang telah dilalui. Selain itu, peserta didik juga memiliki gaya belajar yang beragam. Ada yang lebih cepat memahami melalui visual, ada yang lebih domain auditori, dan ada pula yang kinestetik. Yang kedua adalah karakteristik mata pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki sifat yang berbeda. Misalnya matematika lebih menekankan pada penguasaan konsep, logika, dan ketetapan prosedural. Sementara mata pelajaran seni lebih
menekankan pada kreativitas dan ekspresi diri. Yang ketiga adalah kondisi satuan pendidikan. Sekolah dengan fasilitas lengkap, misalnya memiliki laboratorium modern, akses internet cepat, serta koleksi buku yang memadai untuk memiliki peluang untuk menetapkan kriteria ketercapaian yang lebih tinggi dibandingkan sekolah dengan keterbatasan sarana. Yang keempat adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran yang dirumuskan harus spesifik, terukur, relevan, dan realistis sehingga dapat diterjemahkan menjadi kriteria ketercapaian yang jelas. Yang kelima adalah standar penilaian nasional. Guru tidak bisa menyusun kriteria ketercapaian secara sembarangan, melainkan harus tetap mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, dan aturan penilaian yang ditetapkan pemerintahan. Yang keenam adalah aspek psikologis peserta didik. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi, keyakinan dari self-efficacy yang kuat, serta kesiapan mental yang baik cenderung lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketujuh adalah konteks sosial dan budaya, lingkungan masyarakat sekitar sekolah, nilai-nilai lokal yang dianut, serta harapan orang tua terhadap pendidikan anak menjadi faktor eksternal yang harus diperhitungkan. Di sini ada contoh dari KKTP. Di sini ada identitas, ada capaian pembelajaran atau fase E. Di sini ada elemennya, ada tujuan pembelajarannya. Misalnya dia kan matriks. M1 menjelaskan pengertian matriks dan elemen-elemennya. Kriterianya yang pertama itu kan mengetahui pengertian matriks, terus memahami elemen-elemennya sesuai dengan kriterianya, terus skala penilaiannya, terus nilai keterangan inferensinya. Di sini ada contoh rancangannya. Lanjutannya ada kriterianya. Biasanya kriterianya itu skala penilaiannya sampai 4. Tapi tergantung. Terus selanjutnya adalah alur tujuan pembelajaran. Pengertiannya adalah sejak diberlakukannya kurikulum merdeka, istilah yang digunakan bukan lagi rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Panjang dari rincian seperti ini, kurikulum 2013 melainkan lebih ringkas dan lebih fleksibel dengan adanya ATP adalah urutan tujuan pembelajaran yang disusun secara logis dan sistematis untuk menggambarkan proses belajar yang harus dilalui peserta didik dari awal hingga akhir suatu fase. Didefinisikan menurut Kemendikbudristek, ATP adalah penjabaran capaian pembelajaran yang dibuat secara berurutan agar peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan di akhir fase. Adapun komponen-komponen dari ATP, yang pertama adalah identitas berisi informasi dasar yang menunjukkan dokumen ATP, misalnya nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau fase, dan tujuan ajaran. Yang kedua adalah capaian pembelajaran atau CP. CP adalah pernyataan umum mengenai kompetensi atau kemampuan yang harus dikuasai siswa pada akhir fase. CP menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap utama yang menjadi target pembelajaran. Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran atau TP. TP adalah penjabaran rinci dari CP. Tujuan pembelajaran berisi pernyataan kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran pada tahap tertentu. Yang keempat adalah alur tujuan pembelajaran atau ATP. Ini adalah urutan atau runtunan dari TP yang sesuai disusun sistematis. ATP menggambarkan jalannya harus ditempuh siswa dari awal sampai akhir untuk mencapai CP. Yang kelima adalah kegiatan pembelajaran berisi gambaran aktivitas yang akan dilakukan guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya berupa diskusi, eksperimen, simulasi proyek, presentasi, dan lain-lain. Yang keenam adalah asesmen atau penilaian.
Bagian ini menunjukkan cara guru menilai keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan. Asesmen biasanya berupa tes tertulis, tugas proyek, portofolio, observasi, penilaian sikap, maupun kombinasi beberapa bentuk. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan ATP yaitu adalah kesesuaian dengan capaian pembelajaran atau CP. Tujuan pembelajaran harus selaras dengan capaian pembelajaran pada fase dan mata pelajaran yang relevan. Hal ini penting agar tujuan tidak menyimpang dari arah besar kurikulum. Yang kedua adalah kejelasan rumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan dengan kata kerja operasional yang jelas, spesifik, dan dapat diamati. Kata kerja yang abstrak seperti memahami atau mengerti sebaiknya diganti dengan kata-kata konkret seperti menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisis, atau menyajikan. Yang selanjutnya adalah keterukunan. Tujuan harus dapat diukur melalui instrumen asesmen. Dengan demikian, guru dapat mengetahui sejauh mana siswa berhasil mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah ketercapaian. Tujuan yang ditetapkan harus realitas dengan mempertimbangkan alokasi waktu, tingkat kemampuan siswa, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Selanjutnya adalah relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan pembelajaran hendaknya relevan dengan perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotor siswa, serta kontekstual dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya adalah keseimbangan ranah belajar. Tujuan tidak boleh hanya menekankan pada ranah kognitif. Ranah efektif atau sikap dan psikomotor keterampilan juga harus diperhatikan agar pembelajaran bersifat holistik. Yang selanjutnya adalah prinsip SMART. Tujuan yang harus memenuhi prinsip SMART itu yaitu adalah spesifik atau dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, dapat diukuran pencapaiannya. Yang ketiga adalah sesuai dengan kondisi nyata. Yang keempat adalah kebutuhan dengan kurikulum. Yang kelima adalah jangka waktu tertentu. Di sini adalah contoh dari alur tujuan pembelajaran. Di sini ada CP-nya, ada identitasnya, ada elemennya, ada indikatornya, kontennya, ada glosariumnya, ada kompetensinya. Di sini teman-teman bisa melihatnya. Ada contoh dari alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengertiannya adalah rencana pelaksanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh sekelompok atau pencapai tujuan yang digariskan, mengingat rencana pelaksanaan berisi kegiatan pengembalian keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa depan. Rencana pelaksanaan mencakup 3 pengertian sebagai berikut. Yang pertama adalah suatu proses persiapan sistematik mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber yang ada secara efisiensi dan suatu cara untuk efektif. Yang ketiga adalah menentukan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Jadi dapat disimpulkan, RPP itu adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar. Di sini ada komponen-komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah identitas. Identitas itu meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program
keahlian, mata pelajaran, materi pokok, dan jumlah pertemuan. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Yang ketiga dirumuskan berdasarkan KD. Yang keempat adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kelima, materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Yang keenam adalah metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Yang ketujuh adalah media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang kedelapan adalah sumber belajar berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan adalah langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang kesepuluh adalah penilaian hasil pembelajaran. Adapun faktor-faktor dari RPP, yang pertama itu adalah anak didik. Anak didik merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Setiap peserta didik memiliki perbedaan dalam hal kemampuan, yaitu minat, bakat, latar belakang sosial, serta gaya belajar. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan pembelajaran menjadi dasar dan arah utama dalam menyusun RPP. Setiap kegiatan, metode, serta penilaian yang harus dirancang harus mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah situasi. Situasi kegiatan belajar mengajar yang guru diciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Pada suatu saat, guru boleh jadi ingin menciptakan situasi belajar mengajar di dalam alam terbuka, yaitu di ruang sekolah. Yang keempat adalah fasilitas. Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjukkan belajar anak didik di sekolah. Yang kelima adalah guru. Setiap guru memiliki kepribadian berbeda. Seorang guru misalnya kurang suka berbicara, tetapi guru lain suka berbicara. Latar belakang pendidikan juga mempengaruhi penguasaan guru dalam menetapkan metode pembelajaran. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode. Di sini adalah contoh rancangan dari RPP, ada identitas, ada kompetensi inti, ada KI 1 yaitu mengetahui dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. KI 2 yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab peduli. Di sini ada KI 3, KI 4, terus kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar itu A1 menyelesaikan masalah berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Di sini kenapa A1? Karena dia masuk dalam elemen aljabar. Makanya di sini indikatornya A.1.1 karena A itu adalah aljabar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada metode pembelajarannya, dan alat media pembelajarannya. Di sini ada sumber belajar atau buku yang digunakan. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Ada kegiatan pendahuluan. Yang pertama itu ada orientasi, ada aktivitas pendidik, terus ada aktivitas peserta didik, terus ada alokasinya. Jadi kegiatan pendahuluan itu ada yang pertama orientasi, apresiasi, dan motivasi. Itu dilakukan 15 menit pertama. Yang kedua adalah pemberian acuan. Pemberian acuan itu termasuk dalam pendahuluan. Setelah itu ada inti. Yang pertama itu adalah penyajian. Penyajian itu penyajian materi yang akan diajarkan. Di sini ada aktivitas pendidik dan aktivitas peserta didiknya. Jadi penyajian inti ini dilakukan 65 menit.
Ada penyajian inti, yang inti itu ada penyajian, yang kedua itu ada generalisasi, yang ketiga itu ada evaluasi. Setelah itu baru penutup. Penutup itu dilakukan 10 menit terakhir. Ada aktivitas gurunya dan peserta didiknya, seperti guru menyatakan kembali pemahaman siswa tentang konsep SPLTV, melakukan refleksi bersama terhadap jalannya pembelajaran, dan memberi motivasi untuk terus belajar. Terus siswanya itu menjawab pertanyaan guru, mengungkapkan kesan terhadap pembelajaran hari ini, mencatat tugas yang diberikan, dan mengikuti doa penutup dengan tertib. Itu dilakukan 10 menit terakhir. Setelah itu, teknik penilaian. Yang pertama itu adalah sikap, yaitu penilaian observasi. Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh instrumen penilaiannya. Di sini ada nomor, ada nama siswa. Misalnya namanya Laura. Prita Laura. Aspek perilaku yang dinilai itu adalah BS, JS, TJ, dan DS. Terus jumlah skor dan skor sikapnya. Jadi jumlahkan dibagi 4. Dapat kode nilainya. BS itu adalah bekerja sama. JJ itu adalah jujur. TJ itu adalah tanggung jawab. DS itu disiplin. Aspek yang perlu dinilai dengan kriteria itu adalah 100 itu sangat baik, 75 itu baik, 50 itu cukup, 25 itu kurang. Skor maksimalnya adalah jumlah yang dinilai dikalikan jumlah kriteria. 100 dikali 4 sama dengan 400. Skor sikap sama dengan skor dibagi jumlah sikap yang dinilai 275 dibagi 4. Dapat dia 68,75. Kode nilai prediksi atau predikatnya 75,0 sampai 100 itu sangat baik atau A. 50,01 sampai 75 itu baik atau B. 25,01 sampai 50 itu cukup baik atau C. 00,00 sampai 25,00 kurang atau K. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai. Selanjutnya adalah pengetahuan. Pengetahuan itu seperti penugasan di kelas. Yang pertama itu peserta didik mengerjakan latihan di buku tulis atau LKPD. Yang kedua, peserta didik mengumpulkan hasil kerja untuk dinilai. Yaitu yang kedua ada penugasan di rumah. Yang selanjutnya adalah keterampilan. Teknik penilaian tes praktik jenis instrumen penilaian dengan skala rentang. Yang pertama penilaian untuk kerja. Setelah itu ada aspeknya. Nomor aspek yang dinilai dari keterampilan tersebut. Ada kemampuan menjawab pertanyaan, keaktifan dalam diskusi, kemampuan menyelesaikan masalah. Di sini ada rentang nilainya 100, 75, 50, dan 25. Keterangannya adalah 100 sangat baik, 75 adalah baik, 50 adalah kurang baik, 25 tidak baik. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.